Jangan pernah membuang lampu yang sudah mati total jika kalian tidak mau menyesal seumur hidup. Karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara memanfaatkan lampu yang sudah mati total seperti ini supaya bisa kita pergunakan kembali, bahkan bisa menghasilkan uang. Jadi cukup bermodalkan dari bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Bahan utamanya adalah lampu yang sudah mati total seperti ini. Jadi sangat sayang sekali kalau misalkan kita buang. Oke, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara memanfaatkan lampu yang sudah mati ini, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, bahan utama yang harus kita siapkan di sini adalah rumah lampu yang sudah mati ataupun yang sudah rusak ya. Yang penting pada bagian sampingnya tidak terdapat lubang seperti ini. Modelnya berbeda-beda ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi kita cari yang polos, jangan yang ada ventilasinya seperti ini. Kemudian ini kita lepaskan. Untuk melepaskannya teman-teman bisa menggunakan karet ban. Ini kita lilitkan kemudian nanti kita lepas. Nah ini langsung terlepas ya. Jadi sangat mudah sekali bagaimana cara melepaskannya. Kita harus menggunakan karet ban. Nah ini yang akan kita manfaatkan teman-teman. Nah untuk langkah selanjutnya pada bagian sebelah sini, ini kita potong terlebih dahulu. Oke, seperti ini setelah saya potong dan saya perbesar pada bagian lubangnya. Yang penting ini pipa ukuran setengah in ya. Ini pipa ukuran setengah in bisa masuk ke bagian lubang ini. Ini sudah sangat pas sekali seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya kita siapkan pipa PVC dengan ukuran 3/4 in. Ini kita potong untuk panjangnya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 cm. Kemudian untuk proses selanjutnya kita ambil pipa ukuran setengah in, kemudian kita masukkan ke bagian pipa ukuran 3/4. Kalau misalkan nanti masuknya agak susah, bisa kita tambahkan minyak goreng ataupun oli sebagai pelumasnya. Ini sudah bisa masuk ya, sudah pas seperti ini. Nah kemudian ini kita masukkan ke bagian sebelah sini. Ini kita masukkan lagi, kemudian ini kita masukkan ke bagian lubang pada bagian wadah lampu. Oke, seperti ini teman-teman. Nah di sini pada bagian ini kita lem terlebih dahulu. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah sangat rapi sekali. Ini tinggal kita tunggu sampai lemnya mengering terlebih dahulu. Nah sambil menunggu lemnya tadi mengering teman-teman, di sini kita siapkan pipa bekas lagi. Ukurannya lumayan lebar, kemudian kita belah ya teman-teman. Kemudian ini kita panaskan di atas api kompor atau bisa kita masak sampai airnya mendidih. Jadi fungsinya nanti ketika pipanya melembek kemudian kita press. Jadi kita akan membuat pipa lembaran dari pipa bekas ini. Kemudian di sini untuk langkah selanjutnya kita ambil rumah lampu yang sudah kita lem tadi. Ini hasilnya sudah sangat bagus sekali ya, sudah sangat rapi sekali. Ini kita taruh ke bagian pipa yang sudah kita bikin lembaran seperti ini. Kemudian kita garis atau kita mal ya, berbentuk lingkaran seperti rumah lampunya. Oke, setelah kita mal seperti ini teman-teman, kemudian ini kita potong. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita siapkan pipa PVC untuk ukurannya menggunakan diameter setengah in, dan untuk panjangnya ini nanti bisa menyesuaikan, bisa pendek maupun bisa menggunakan yang panjang. Di sini saya akan uji coba dengan menggunakan yang panjang. Yang penting nanti pada bagian ujungnya ini teman-teman, sebelum kita pasang kita tambahkan ini. Ini bisa menggunakan busa atau menggunakan spons sendal bekas ya. Ini saya menggunakan bekas sendal bekas. Ini kita masukkan ke bagian pipa yang akan kita pergunakan. Sebagai contoh ini pipa ukuran kurang lebih sekitar 1 meter. Kita masukkan ke bagian sebelah sini. Usahakan ukurannya rata dengan si pipanya teman-teman. Nah jadi ukurannya rata seperti ini ya.
Ini sudah lumayan rata. Kemudian untuk proses selanjutnya, rumah lampu yang sudah kita sudah kita modifikasi ini kita masukkan ke bagian sebelah sini. Nah, kita masukkan seperti ini. Pipa setengah innya kita dorong sampai keluar. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini pipa yang berbentuk lingkaran ini kita taruh pada bagian sebelah sini. Nah, ini kita lem dengan pipa yang ukuran setengah in. Ini fungsi sendal supaya nanti hasil lemnya lebih maksimal. Karena ini lingkaran, jadi seperti ini. Tidak ada yang dipergunakan untuk media mengelem. Jadi cuma bagian samping saja, jadi kurang kuat teman-teman. Makanya di sini saya tambahkan menggunakan spons busa bekas ya, sendal bekas. Kita masukkan ke bagian sebelah sini. Nah, kita lem seperti ini maksudnya. Nah, supaya lebih kuat pada bagian ujungnya ini bisa kita lem lagi dengan menggunakan lem super dan juga kombinasi dengan menggunakan baking soda atau bisa menggunakan tepung yang lainnya. Bisa terlihat ya sekitar 6 cm. Jadi ini kita tarik seperti ini, kemudian kita ukur sesuai dengan ukuran yang sudah kita ukur tadi, yaitu 6 cm. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini 6 cm ini kita lingkari seperti ini. Oke, kemudian pada bagian atasnya ini teman-teman, ini kita lubangi ya. Supaya lebih bagus nanti ketika mau kita jual, pada bagian sebelah sini bisa kita cat beserta dengan si pipanya teman-teman. Karena ini sebagai contoh saja, ini tidak saya cat. Jadi alat ini buat apa pasti teman-teman bingung ya. Jadi alat ini bisa kita pergunakan sendiri maupun bisa kita gunakan untuk ide usaha. Nah, setelah saya pasang kurang lebih hasil alatnya seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja karena saya tidak mempunyai kolam ikan. Jadi alat ini bisa kita taruh di kolam ikan maupun kolam hiasan yang ada di rumah kita. Jadi nanti ketika airnya hidup seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat, jadi berbentuk seperti payung ya. Ini sangat keren sekali dan sangat unik sekali. Biasanya alat yang seperti ini sudah ada yang jual, tapi daripada kita beli, ini bisa kita buat sendiri dari barang bekas yang ada di rumah saja. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Dan pada bagian sebelah ini, wow, ini anginnya terlalu kencang ya. Ini bisa kita atur pada bagian sebelah sini. Kalau kita turunkan, dia akan seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya. Ketika kita naikkan, otomatis lubangnya itu dia akan mengecil sehingga alirannya akan seperti payung. Ketika kita naikkan, wow, sangat keren sekali. Bisa terlihat teman-teman. Jadi sangat unik dan sangat ini ya, cantik sekali. Jadi ini bisa kita jual juga di toko online. Nanti pada bagian pipanya bisa kita cat supaya penampilannya lebih menarik lagi. Ini sangat keren sekali. Jadi sangat cocok sekali buat teman-teman yang mempunyai kolam ikan ya, ataupun kolam renang pun juga bisa. Ini bisa kita kecilkan. Nah, menjadi kecil ya. Ketika ingin membuat lebih lebar, tinggal kita naikkan saja. Wow, sangat unik sekali. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.